Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Atau Razak dari kelas C5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil research saya tentang automation. Di sini yang pertama kita ada membahas tentang definisi automation, komponen utama automation, manfaat dan jenis automation, dan struktur elemen automation. Yang pertama itu ada definisi automation. Automation atau otomasi adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan mekanik, sistem elektronik, dan berbasis komputer untuk mengoperasikan dan mengendalikan produksi. Yang kedua ini ada komponen utama automation. Yang pertama itu ada sensor. Sensor itu adalah elemen yang bertugas memonitor keadaan objek yang dikontrol. Sensor ini dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi yang berfungsi memproses sebuah informasi menjadi sinyal listrik. Yang kedua itu ada transducer. Transducer itu adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Pada umumnya, semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya dapat disebut sebagai transducer. Selanjutnya ada controller. Controller ini adalah elemen yang mengambil keputusan apakah keadaan objek yang dikontrol itu telah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan kemudian memproses informasi dari komponen input untuk menetapkan apa yang harus dilakukan untuk merevisi keadaan objek tersebut. Lalu ada aktuator. Aktuator ini adalah elemen yang berfungsi mengkonversi energi dari listrik ke energi mekanik atau energi yang terlibat. Bentuk konkret aktuator ini misalnya motor listrik, solenoid, relay, dan display. Yang ketiga itu ada manfaat dan jenis automation. Manfaat automation itu ada pengurangan waktu produksi. Yang kedua itu ada peningkatan akurasi dan pengulangan. Yang ketiga ada mengurangi tingkat kesalahan. Keempat ada mengurangi biaya karyawan. Yang selanjutnya ada peningkatan keamanan. Dan yang terakhir ada meningkatkan jumlah produksi. Selanjutnya ada jenis automation. Yang pertama itu adalah fixed automation. Fixed automation atau otomasi tetap adalah sistem di mana urutan pengolahan atau perakitan operasi ditetapkan oleh susunan peralatan. Operasi di urutan biasanya sederhana. Yang kedua ada programmable automation. Dalam programmable automation atau otomasi mampu program, peralatan produksi dirancang dengan kemampuan untuk mengubah urutan operasi untuk mengakomodasi konfigurasi produk yang berbeda. Selanjutnya ada flexible automation. Flexible automation ini merupakan perpanjangan dari otomasi mampu program. Konsep otomasi fleksibel telah dikembangkan hanya selama 15 atau 20 tahun terakhir dan prinsip-prinsip masih berkembang. Sebuah sistem otomatis yang fleksibel adalah salah satu yang mampu menghasilkan berbagai produk atau part dengan hampir tidak ada waktu yang hilang untuk menunggu dari satu produk ke yang berikutnya. Lalu ada integrated automation atau otomasi terintegrasi. Otomasi terintegrasi adalah sistem otomasi yang mempunyai lingkup rancangan organisasi yang logik seperti engineering, production, testing, marketing, dan fungsi distribusi ke dalam sistem komputer terintegrasi. Lalu yang keempat ini ada struktur elemen automation.
Struktur elemen automation ini yang pertama ada power. Power atau sumber energi dari sistem otomasi digunakan untuk mengoperasikan beberapa proses dan menggerakkan serta mengendalikan semua komponen dari sistem otomasi. Sumber energi bisa menggunakan energi listrik, baterai, ataupun acu. Semuanya itu tergantung dari tipe sistem otomasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada program of instruction. Proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanis, elektronik ataupun komputer. Untuk program instruksi perintah pada sistem kontrol, mekanis maupun rangkaian elektronika tidak menggunakan bahasa pemrograman dalam arti sesungguhnya, karena sifatnya yang analog. Lalu yang terakhir ada sistem kontrol. Proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanis atau elektris. Sistem kontrol dapat tersusun dari komputer, rangkaian elektronik sederhana, peralatan mekanik. Sistem operasi ini yang akan mengkoordinasi interaksi program mengatur kerja dari perangkat lunak dan perangkat keras. Baik, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.